ada humbleness dari orang Melayu, ada apa ini? Jadi mereka sadar ada sesuatu yang berjalan baik di sini, yang tidak menjadi baik di Malaysia. Tapi 5 tahun ini sangat-sangat menyedihkan dan memarahkan. Dan boleh saya bilang, mau meningkatkan keberatan hukum setinggi, mau menyiksa mereka sebelum dibunuh, boleh. Mau potong kaki, tangan semua satu persatu sebelum dibunuh, boleh. Tapi itu nggak akan punya efek jerah. Yang akan punya efek jerah, bahkan akan berbalik, karena nggak ada yang percaya akan terjadi. Yang penting bukan keberatan hukum, tapi kepastiannya. Saya tracking corruption perceptions. Kemarin tadi disebut masalah corruption perceptions. Saya udah tracking ini sejak akhir tahun 90-an. Jadi setiap negara di dunia di-track dari neraka sampai ke surga. Jadi artinya ini negara yang dicap paling korup, ini yang dicap paling oke. Indonesia merah. Jadi bintang merah. Nah, yang kita lihat zaman peralihan ada pergeseran. Nothing. Jadi naik turun, tapi arahnya gak jelas. Ini normal buat negara yang melalui semacam transisi yang besar. Jadi negara harus mencari bentuk untuk memberantas korupsi, untuk strategi dan lain-lain. Dan apalagi masyarakat sangat peka, tiba-tiba sangat peka mengenai masalah korupsi. Dulu mereka tahu ada, tapi sekarang di mana-mana mereka bisa lihat. Karena di mana-mana di koran diungkapkan, kalau dulu kan disembunyikan. Kan? Nah, setelah 2004 kita masuk tahap berikut. Ada tren baru di Indonesia. Sampai 2019, ini ada perubahan metodologi yang mereka pakai. Tapi yang terjadi kita lihat 3,0 menjadi 3,2. Yang terjadi mereka merampingkan negara-negara yang masuk. Jadi kalau tidak ada cukup banyak metrik, dibuang dari universe. Diperhitungkan dan pada umumnya negara yang buruk yang cenderung dibuang. Jadi semua mundur sedikit padahal nilai bahkan naik. Jadi 3,0 menjadi 3,2. Jadi selama 2004, ingat apa yang dilahirkan 2004? KPK baru difungsikan 2004. Jadi mekanisme kelembagaan strategi sudah mulai terwujud. Dan kita lihat perkembangan pelan-pelan, pelan tapi terus. Nah, 2019 Indonesia mencatat satu catatan yang bagi saya sangat membanggakan. Pertama kali dalam sejarah Indonesia masuk paruan teratas di dunia. Tidak lagi dengan paruan di bawah. Indonesia sudah mulai maju menjadi negara paruan teratas. Jadi buat saya ini petanda kehormatan. Bahwa negara mulai harus bisa terpandang sebagai negara yang baik. Dengan perkembangan ini. Strateginya terus. Tapi, nah ini yang saya emosinya awalnya sedih, mungkin sedikit shock, sedih, tapi makin lama marah, mudah-mudahan bisa terkendali. Terakhir, berikut adalah ini. 5 tahun terakhir ini. Jadi 5 tahun pertama pemerintah sebelumnya masih ada perkembangan. Tapi yang bikin saya kaget, setelah pemilu 2019, something happened di Indonesia. Jadi undang-undang KPK akhirnya berani diganti. Pimpinan KPK termasuk orang yang memang cacat. Hasilnya seperti ini. Mundur. Suruh mundur 10 tahun. Ini sangat menyedihkan. Pergerakan dan perjuangan anak bangsa, lembaga negara, pimpinan negara mulai terbuang
Untuk apa? Apa yang dihasilkan dengan mentalitas yang mau melegowokan perilaku begini? Berikut, ini tidak hanya di situ. Ini kita lihat praktis di kawasan kita. Di kawasan kita. Ini Indonesia dulu kan, paling bawah. Dari waktu ke waktu kita lihat 2019, Indonesia sudah sampai ke sini. Thailand di bawah, Filipina di bawah, tim-tim di bawah, apalagi yang CLMV di bawah. Sekarang Vietnam sudah di atas, Thailand sudah di atas. Ya. Yang lucu, saya dulu Selamat ketemu sama teman-teman dari Malaysia, dan mereka bilang kami takut Indonesia nanti mengalahkan Malaysia. Ini zamannya Perdana Menteri yang nakal itu dulu kan, si Najib. Jadi bahkan berikutnya, Indonesia bisa kalahkan Malaysia. Bayangkan. Saya pernah diundang ke Malaysia untuk ngomong sama kantor Perdana Menteri dengan masalah pemilu. Dan orang Melayu ini, dengan biasanya mereka begitu pede kan, duduk sama forum terbuka pegawai dan mereka bilang, dulu Indonesia jauh di bawah kita. Sekarang Indonesia sudah jauh ke depan. Kami harus belajar dari Indonesia. Dan waktu itu saya sama pimpinan KPU dan kami cuma bengong aja, kok ada humbleness dari orang Melayu? Ada apa ini? Jadi mereka sadar ada sesuatu yang berjalan baik di sini yang tidak menjadi baik di Malaysia. Tapi 5 tahun ini sangat-sangat menyedihkan dan memarahkan. Karena konsekuensi dari sini juga baik, bukan cuma prestasi. Mau pinjam uang ke luar negeri, siapa yang mau percaya? Suku bunga berapa tambahan karena risiko yang akan dibebankan kepada perusahaan dan kepada pekerja di sini. Saya sama Pak Dirman dulu di Aceh. Dampak dari korupsi itu tidak hanya dalam arti duit. Kami dulu bisa melihat ruko A, ruko B, pasti sebelahnya. Ini berdiri, ini rontok. Apakah gempa bumi berhenti di sini dan tidak sampai ke gedung ini? Kira-kira kenapa yang ini berdiri dan ini jatuh? Bisa dicek semen apa yang dipakai, besi apa yang dipakai, ketebalannya apa, sesuai dengan spek atau tidak. Dan lebih buruk dari perspektif ancaman korupsi adalah ancaman dan dampak kepada pranata sosial politik. Orang nggak satu percaya sama satu lain. Mundur kepada sikap primordial untuk mencari selamat. Nah, hal itu bagaimana bisa membangun negara kalau itu menjadi dinamikanya. Jadi ancaman ini sebetulnya harus dihidupkan, semangat itu perlu dihidupkan kembali. Ini bagi saya lampu merah sekali. Apa yang harus masyarakat Indonesia buat untuk mengamankan dan mulai meluruskan kembali supaya bisa kembali ke sini. Nah, satu hal yang saya lihat sangat penting dari segi strategi, itu yang satu lagi, Mas. Bagi saya, this is a question. So, Gubernur Bengkulu ditangkap lagi. Tangkap koruptor. So what? Berapa kali Gubernur Bengkulu ditangkap korupsi? Apa yang dipelajari? Sistem apa yang diperbaiki? Berapa bupati ditangkap korupsi? Apa yang diperbaiki? Sekjen, dirjen, anggota dewan. Berapa kali harus ditangkap? Dan nothing happens, cuma tunggu ditangkap yang berikut. Jadi bagian inti pada strategi setiap lembaga, seharusnya mereka grogi dan stres. Kalau misalnya dirjennya ditangkap, apa yang akan dibuat untuk memperbaiki? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Supaya kita bisa menstop, supaya tidak lagi ada yang bisa tertangkap dengan kelakuan itu. Kalau bupati kesekian ratus ditangkap, itu bukan dia yang salah. Sistem yang salah. Jadi fungsi dari penangkapan, OTT dan lain-lain itu untuk menangkap oknum yang psikopat. Orang yang menyimpang. Tetapi kalau itu business as usual, dengan jebakan yang hadapi, ada benturan tugas, jadi mau maju ke A ditangkap, mau maju ke B ditangkap, mau apa, pilih aja bagaimana mau ditangkap. Itu sistem jahat. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki sistem itu bagian dari tugas pencegahan. Nah, kalau ada satu hal yang dulu saya sepakatin dengan Pak Jokowi, awal. Dia bilang kita harus fokus pada awal. Ini masih zaman baik kan? Saya nggak partisan sih, cuma mau menyebut begitu. Beliau dulu sebut kita harus fokus untuk pencegahan, prevention. Nah, buat saya itu inti.
Memang foya-foya dan surat kabar lebih asik-asik, menangkap orang itu kan lebih cantik. Memperbaiki sistem pengadaan barang jasa yang menstop potensi penyimpangan ini itu not seksi kan, membosankan sekali, gersang, nggak menarik. Tapi memang itu kuncinya. Dan kemudian dari sana mempublikasikan supaya orang ngerti aturan main sudah berubah. Jadi para pedagang dan pebisnis tahu nggak usah kasih hadiah kiri kanan, tidak membantu. Tidak akan membantu karena sistemnya sudah begini. Kalau orang percaya begitu, dia nggak akan main begitu. Jadi nggak perlu. Jadi ada keterpaduan antara satu strategi. Memang perlu penindakan, jadi orang harus khawatir. Dan boleh saya bilang, mau meningkatkan keberatan hukum setinggi, mau menyiksa mereka sebelum dibunuh, boleh. Mau potong kaki, tangan semua satu persatu sebelum dibunuh, boleh. Tapi itu nggak akan punya efek jerah. Yang akan punya efek jerah, bahkan akan berbalik, karena nggak ada yang percaya akan terjadi. Yang penting bukan keberatan hukum, tapi kepastiannya. Saya dulu menjadi PNS Australia, waktu ada setahun pendidikan, tidak ada kata korupsi tidak satu kali muncul. Yang selalu muncul dari para senior adalah kalau Anda bertindak bodoh, konsekuensinya begini. Kami tahu maksudnya bodoh, sebetulnya menyalahgunakan fasilitas untuk diri atau keluarga atau macam-macam. Nggak perlu pakai istilah, tapi itu dimengerti. Tapi yang jelas habis dari situ kami yakin kalau saya bertindak bodoh, pasti ditangkap. Jadi bukan keberatan. Enggak ada hukuman mati di Australia. Jarang sekali ada orang dipenjarakan karena korupsi. Ya, turun pangkat, diusir, dipecat, ya. Jadi bukan keberatan hukum, melainkan kepastiannya yang akan punya dampak kepada perilaku. Jadi orang pegawai dan mitra-mitra di bisnis di luar atau politik dan lain-lain harus ngerti bahwa pasti akan ditangkap. Ada konsekuensi. Nggak usah khawatir dibunuh, tapi akan jadi kepastian itulah yang akan punya efek yang lebih jerah daripada siksa bunuh, penjarakan seumur hidup, bla bla bla. Jadi fokus lebih banyak ke situ supaya orang yakin bahwa tidak akan bebas dari begitu dan nggak bisa nego-nego dengan sistem penegak hukum. Jadi buat saya ini mungkin cukup untuk menyampaikan perspektif, tapi buat saya mungkin sudah waktunya kita melihat sistem, tapi problem kita juga mungkin harus memulih kewibawaan dari lembaga penegak hukum khususnya yang dari KPK supaya bisa menjadi lebih baik daripada 5 tahun terakhir ini. Dan negara jangan putus asa. Sebetulnya para koruptor sangat mengharap orang putus asa dan nggak peduli lagi. Atau merasa ini tak mungkin, jadi ya udah deh itu Indonesia begitu. Jangan sekali terima itu. Jangan sekali terima itu. Jadi masih berjuang terus. Dan pihak yang nakal itu yang harus merasa dia yang salah. Dia yang harus memperbaiki diri. Saya pikir sekian dulu. Terima kasih banyak sekali.